Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Pelni Gemoy. Gimana kabar kalian guys? Pada sehat kan? Guys, ketika kalian mendengar nama pesugihan, pasti kalian udah nggak asing lagi kan? Apalagi kita hidup di Indonesia yang masih percaya akan animisme. Jadi pesugihan itu adalah ritual mendapatkan kekayaan secara instan dengan bantuan makhluk gaib atau setan. Dalam ritual ini ada persyaratan atau perjanjian yang harus disetujui dahulu. Dalam ritual pesugihan ini tentu saja akan ada konsekuensi yang harus si pelaku bayar. Seperti di video yang akan aku ceritain tentang seorang wanita yang melakukan pesugihan tuyul. Biasanya kalau pesugihan tuyul itu identik dengan menyusu kepada si majikan perempuan. Namun pada cerita kali ini akan berbeda karena si tuyul ini ingin berhubungan dengan si majikan perempuannya sebanyak 7 kali dalam satu hari. Kalian penasaran kan? Jadi kita langsung aja ke ceritanya. Bercerita tentang seorang janda bernama Anis. Dia memiliki 4 orang anak. Nasib dari si Anis ini sangat menyedihkan. Dia harus menghidupi keempat anaknya sendirian dengan hasil pekerjaan dari cuci gosok. Nah, dari pekerjaan ini kan penghasilannya tidak menentu. Kadang dia mendapatkan kerjaan, kadang tidak. Bahkan dia seharian tidak mendapatkan makan karena tidak ada satupun yang menyuruh dia untuk mencuci. Namun ada satu tetangga laki-lakinya bernama Firman. Firman ini selalu perhatian kepada si Anis. Dia selalu perhatian kepada anak-anaknya juga. Bahkan ketika si Anis ingin bekerja, si Firman ini selalu mengantarkannya. Dan ketika bekerja itu pun si Firman pula yang menjaga anak-anaknya. Sampailah ketika si Anis ini sedang membeli sayuran di pedagang keliling. Di sana dia mengobrol dengan para tetangga-tetangga. Sampai ada satu ibu-ibu yang membahas tentang pesugihan. Mendengar nama pesugihan ini, Anis pun langsung tertarik dan penasaran. Lalu dia pun bertanya-tanya kepada si ibu itu tentang apa pesugihan, apa saja yang didapat dari pesugihan, dan dia pun akhirnya bertanya di mana alamat dari pesugihan itu. Bermodalkan tekad yang kuat, yaitu ingin mengubah takdir hidupnya demi anak-anak. Akhirnya Anis ini mencari alamat dari si dukun pesugihan tersebut yang ditemani oleh Firman. Ketika berjam-jam dia mencari tempat pesugihan itu, terlihatlah di sebuah hutan terpencil ada gubuk reot. Nah, disitulah alamat dukun pesugihan. Setelah mereka bertemu, si Anis pun bilang, "Bah, saya ingin melakukan pesugihan. Apa kau punya mahar?" Lalu si Anis pun bilang bahwa dia ini tidak memiliki uang sepeser pun. Karena si Anis tidak memiliki uang, si dukun ini akhirnya menawarkan si Anis untuk melakukan pesugihan tuyul. Namun sebelumnya si dukun itu memberitahu bahwa pesugihan ini berbeda dari pesugihan tuyul lainnya, yaitu si Anis harus berhubungan badan dengan si tuyul sebanyak 7 kali dalam satu hari. Mendengar itu awalnya Anis terkejut, namun bagaimana lagi, sudah setengah jalan. Dia pun akhirnya menyetujui persyaratan tersebut. Lalu ritual itu pun dimulai. Sebelum pergi, si dukun ini berpesan bahwa kamu harus menikah dengan seorang pria. Karena si tuyul ini hanya mau melakukan badan jika dia menyerupai manusia. Setelah keluar dari tempat itu,
Terlihatlah si Firman yang sedang menunggu dia dari tadi. Akhirnya Anis menceritakan semua yang dikatakan si dukun itu kepada si Firman, termasuk dia harus menikahi seorang pria. Mendengar itu, Firman pun dengan rela mengajukan dirinya sebagai pengantin pria. Lalu menikahlah si Anis dan si Firman ini secara sirih. Setelah itu ritual pun dimulai, yaitu si Anis melakukan hubungan badan dengan suami tuyulnya yang menyerupai Firman. Seperti keajaiban, uang mereka pun banyak. Setelah terkumpul, si Anis ini menyuruh si Firman untuk mencarikan sebuah rumah di kota yang jauh dari kampung halamannya ini agar mereka tidak dicurigai melakukan pesugihan. Namun di dalam rumah tersebut harus ada ruangan khusus untuk mereka ritual. Firman pun akhirnya mencarikan rumah yang menurut Anis. Setelah pindah ke kota, kehidupan si Anis ini menjadi berubah drastis. Dia menjadi sangat kaya raya. Dia membeli mobil, dia membeli perhiasan, dia membeli rumah, dia membeli tanah. Bahkan dia menyekolahkan anak-anaknya ke tempat yang sangat bagus. Dia berhasil mengubah nasibnya. Dari yang asalnya tidak punya apa-apa, kini dia menjadi punya segalanya. Bahkan anak-anaknya itu dimanjakan dengan kemewahan. Selang 3 bulan dari kepindahan dia ke kota, Anis ini mulai merasakan efek samping dari ritual tersebut. Dia merasakan sakit yang amat sakit dan perih di area organ kemaluannya. Bayangkan saja, tuyul ini meminta jatah 7 kali dalam sehari. Tapi Anis melihat anak-anaknya yang kehidupannya terpenuhi, akhirnya dia abaikan rasa sakit itu. Nah, lama-kelamaan si Firman ini bosan dengan kehidupannya karena ketika dia ingin melakukan hubungan badan dengan si Anis, dia ini selalu ada yang menghalangi. Maka muncullah ketidakpuasan di dalam hati si Firman. Dia merasa bukan dirinya yang melakukan itu. Sampai akhirnya dia mencari wanita untuk melampiaskan nafsunya. Karena dia merasa istrinya itu tidak dapat memuaskan hasrat si Firman ini. Mengetahui bahwa suaminya berselingkuh membuat si Anis ini marah. Dia sangat marah karena dia takut si Firman akan meninggalkan Anis. Kalau si Firman sampai meninggalkan si Anis, otomatis si tuyul ini akan marah pada dirinya. Tanpa sepengetahuan suaminya, si Anis pun pergi menemui dukun yang waktu itu. Dia meminta untuk menyantet para wanita yang sudah berhubungan dengan suaminya itu dengan cara membuat si para wanita itu sakit sampai meninggal. Nah, si Firman ini gak curiga sama kelakuan istrinya. Sampai bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun berlalu, sampailah penyakit si Anis ini sudah semakin parah, mengharuskan dia untuk pergi ke rumah sakit. Nah, yang mengerikannya adalah ketika si Anis di rumah sakit dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, si tuyul ini tetap melakukan ritual hubungan badan ini. Bayangkan di rumah sakit, keadaan dia sudah tidak berdaya. Kejadian itu dilihat oleh seorang dokter. Dan si dokter pun bertanya kepada si Firman, "Kamu lihat nggak itu di atas istrimu seperti ada yang menindihi?" Firman pun pura-pura tidak mengerti karena dia takut salah menjawab. Nah, saat itu kondisi Anis sangat buruk karena tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Akhirnya pihak rumah sakit pun memulangkan si Anis kembali ke rumah. Setelah beberapa hari kepulangannya dari rumah sakit, kondisi si Anis pun menjadi sangat memburuk. Ini yang mengerikan ya. Jadi di kemaluan si Anis ini sudah membusuk, bahkan mengeluarkan darah yang bercampur dengan nanah disertai
bau yang sangat menyengat. Dikarenakan kondisinya yang seperti ini membuat si Anis tidak bisa bertahan lagi dan akhirnya Anis pun meninggal dunia. Setelah kepergiannya si Anis, hartanya pun ikut habis. Seperti rumah si Anis ini kebakaran, kemalingan, ada yang merampok. Bahkan sebagian harta ini dibawa lari oleh si Firman. Menyisakanlah keempat orang anaknya. Karena si Anis ini tidak memiliki kerabat dan tidak ada yang mengurus keempat anaknya, akhirnya anak ini diserahkan ke panti asuhan. Itulah cerita dari seorang perempuan yang ingin mendapatkan kekayaan dengan jalan yang salah, yaitu bersekutu dengan setan. Nauzubillahi min zalik. Nah guys, gimana komentar kalian tentang cerita ini? Buat kalian yang punya pengalaman horor atau cerita-cerita mistis, baik dari kalian, keluarga, teman, ataupun orang terdekat, boleh kirim ke email yang ada di sini. Nanti aku akan baca, lalu aku akan ceritain di video ini. Jika kalian suka sama video aku, jangan lupa share dan bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.